Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul kiram bil ulama yang Aisyah, para alim ulama, tokoh masyarakat, para hujjaj yang saya anggap sebagai guru dan orang tua kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta staf kepengurusannya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan bahkan miliaran kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim. Semoga kumpul kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat disertai dengan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya, khusus yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kelak di yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, tema pada hari ini, subuh ini adalah tentang sabar. Sabar, 5 huruf yang menjadikan kita hidup akan tetap istiqomah. Sabar, 5 huruf yang gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Sabar salah satu amalan perbuatan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hidup di alam dunia ini dari mulai terciptanya Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan apa? Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yaitu walanabluwannakum bisyai'in. Manusia itu akan mendapatkan ujian dan Allah akan memberikan ujian kepada manusia. Bisyai'in minal khaufi, yang pertama dengan rasa takut. Rasa takut. Takut lapar, takut miskin, takut dagangannya rugi, takut usahanya bangkrut, takut badannya sakit, takut nggak punya duit. Takut dan takut ini merupakan salah satu ujian. Emang Allah itu maunya seperti itu, dan kita sebagai hambanya harus bisa mengikuti. Walju, juga Allah akan menguji kepada kita kelaparan. Sehingga apa? Manusia itu akan terjerumus dengan kesusahan. Kalau kita mungkin makan sehari bisa 5 kali, bisa. Ada yang 3 kali. Ada yang makanannya banyak sehingga mau makan aja sungkan.
mau makan itu ogah. Tapi lihat saudara-saudara kita yang di luar sana, mau makan aja berasnya itu gak ada, karena pemasukannya gak ada. Ini diuji semacam ini, nanti yang ujung-ujungnya adalah wabasyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Kemudian wa naqsim minal amwal, juga manusia diuji kekurangan duit. Kekurangan duit ini semuanya itu merasakan, Pak. Apalagi di zaman-zaman sulit semacam ini, semuanya itu merasakan sulit. Wa naqsim minal amwal, kekurangan uang, dan semuanya dirasakan. Terus wal anfusi, dan kita akan diuji oleh anfus, kekurangan jiwa, artinya kematian. Diuji dengan kematian. Terus was-samarat, diuji dengan, kalau di sini usahanya bangkrut, dagangannya rugi, tiap hari itu mikirin dagangan terus, mikirin usaha terus. Tapi apa kata Allah? Wa basyir, gembirakanlah hai Muhammad as-sabirina, kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang sabar itu ketika ditimpa musibah, ditimpa musibah apapun jenisnya, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan, orang-orang bersabar ini mengucapkan ketika diuji, dikasih musibah oleh Allah, inna, sesungguhnya kami, lillahi adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Ini kalimat tarjih semacam ini kadang-kadang pengertiannya adalah, ngertinya kalau ada orang meninggal doang, benar gak? Kalau ada orang meninggal doang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus wah ada yang meninggal. Sebenarnya ketika kita dikasih ujian, rasa sakit, rasa takut, itu ada kebalikan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu ucapan paling hebat diucapkan oleh orang-orang yang ditimpa musibah, ujian, dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita itu mendapatkan ujian semacam itu, tujuannya apa? Allah ngasih ujian semacam itu. Ulaika alaihim, dan mereka-mereka itulah yang ketika diuji oleh Allah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, mereka itulah golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Artinya, diuji apapun kita kok sabar, maka dikasih rahmat oleh Allah, dikasih
berkah oleh Allah, ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah ketika lolos dari ujian itu orang-orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah. Artinya apa? Ketika kita diuji oleh Allah, mintalah petunjuk sama Allah, karena yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Para jamaah ada yang pasti yang mungkin ada yang merasakan nyari butuh kesana kemari mentok, nggak dapat. Saudara, orang tua, mertua malah menjauh, teman-teman malah menjauh, kita terpuruk sendirian. Nah, hal yang semacam itu, kita itu emang dijauhkan dari saudara, sanak, famili, dijauhkan dari orang tua, minta bantuan kesana kemari itu nggak ada yang mau. Itulah saatnya kita itu bertawajuh, minta petunjuk kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan petunjuk. Kalau punya masalah, datang ke tetangga. Iya, kalau tetangganya lagi pro sama kita. Kalau nggak pro sama kita lagi terpuruk nih, minta bantuan. Kalau tetangganya itu pro sama kita dibantu. Kalau teman kan paling kita di cibirin doang. Nah, hal yang semacam itu tujuannya memang Allah yang memberikan petunjuk, maka mintalah petunjuk sama Allah terus-menerus. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggali. Baca Quran, zikir, baca sholawat. Karena satu-satunya memberikan petunjuk adalah Allah. Pusing memang iya, pusing. Tapi pusingnya tadi kalau mendekat dengan Allah akan dihilangkan oleh Allah. Allah lah yang akan memberikan rahmat. Allah lah yang diberikan keberkahan. Allah lah yang memberikan petunjuk untuk kita semua. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, sehingga dalam surat Ali Imran ayat 142 dikatakan, am hasibtum, apakah kamu menduga antadkhulul jannata, bahwa kamu semua akan masuk ke dalam surga. Nih, walamma ya'lamillahu, sedangkan Allah belum mengetahui siapa yang berjuang, alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah belum mengetahui siapa yang berjuang di antara kamu, siapa yang orang-orang yang sabar. Apakah kita itu masuk ke dalam surga itu gratis, Pak? Enggak. Kita diuji sama Allah. Mau masuk ke dalam surga itu diuji sama Allah. Gampangannya Bapak-bapak ketika mau masuk ke dalam surga itu harus beli tiket. Tiketnya ya sholat, ngaji, puasa, zikir, baca Quran, itu tiketnya, Pak. Di samping kita mau meraih tiket itu, sholat, ngaji, puasa, zikir, baca sholawat, mau meraih tiket tadi itu, emang gak ada ujiannya? Emang gak diuji sama Allah? Walamma ya'lamillahu, kamu menyangka akan masuk ke dalam surga, tapi kata Allah, entar dulu, saya uji dulu, saya coba dulu. Mana benar orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, mana orang-orang yang sabar, barulah dia itu akan masuk ke dalam surga.
Makanya sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar menjalankan ibadah kepada Allah. Bapak-bapak ketika menjalankan ibadah sabar apa enggak? Ini kalau teman nggak sabar, mohon maaf, itu sholatnya cepet-cepet kayak capung mandi. Bener gak? Emang pengennya buru-buru. Baca Quran baru 1 lembar, pengennya udahan aja. Baca sholawat baru 100, pengennya berhenti aja. Emang diuji sama Allah, berat untuk melaksanakan ibadah. Kita itu ngaji pada subuh semacam ini, pahala itu sangat besar. Sholat subuh sendiri itu bagikan melaksanakan sholat semalam suntuk, dihitung dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ini kalau gak diuji sama Allah, Pak, itu semuanya masjid ini penuh. Karena diuji sama Allah, yang lolos ya bapak-bapak ini yang hadir, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini bapak-bapak yang hadir. Buktinya apa? Buktinya bapak hadir. Inilah benar-benar orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, walaupun rumah dekat masjid, Pak, tuh kalau mau ke masjid aja susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Kita diuji melaksanakan ibadah. Subuh-subuh harus datang wudu, mana dingin lagi. Itu diuji semacam itu. Nanti kalau sudah di masjid ini mau melaksanakan sholat, kadang-kadang diuji oleh Allah, perut mulus lagi. Ada yang gitu? Ada. Mana ngejar jamaah, perut mulus lagi. Iya. Itu saya baca dalam kitab I'anatul Talibin, Pak. Kalau ada orang mau melaksanakan sholat jamaah, ketinggalan atau ada udzur perut sakit, ke WC dulu, kemudian mau mengikuti sholat jamaah itu selesai udah, maka orang tersebut tetap akan mendapatkan pahala jamaah 27 derajat. Jangan takut, yang penting kan itu udah niat. Udah niat jamaah kan gitu. Begitu sampai ke masjid, perut mules, ke WC dulu. Akhirnya apa? Lama di WC. Mau sholat, ikutin imamnya udah selesai. Maka orang tersebut sholatlah sholat, maka akan mendapatkan pahala 27 derajat. Jadi jangan takut ketika ketinggalan kita udah niat dalam rumah, di rumah itu mau melaksanakan ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah diuji oleh Allah. Allah menurunkan setan untuk menguji kepada kita. Yang setan itu menghalang-halangi kita untuk melakukan ibadah. Coba aja ketika kita tidur dalam Sahih Bukhari diterangkan, itu mata kita diikat, tangan kita diikat, kaki kita diikat sama setan. Maka ketika seorang mukmin bangun dari tempat tidurnya kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, segala puji bagi Allah dan yang telah menghidupkan aku setelah mati, wa ilaihi nusyur, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah mengucapkan kayak gitu, maka ikatan setan yang ada dalam mata kita itu akan terlepas. Akan terlepas.
Kemudian seorang tadi itu berdiri dari tempat tidur, maka ikatan yang di kaki itu lepas. Kemudian kita mau menuju kamar mandi untuk melaksanakan ambil wudhu, maka ikatan yang di tangan itu lepas. Ketika kita itu tidur terus gak bangun dan tidak mendengar suara adzan, itu dipastikan setan itu kencing berak di mata kita dan telinga kita, sehingga mata itu mau bangun ngantuknya minta ampun, telinga budek sama adzan. Kagak dengeran. Ya hati-hati aja, berarti ya gak bisa bangun kayak gitu ya. Dikencingin setan. Makanya lawan terus. Barat orang kan mengatakan, ya Allah mau paksain. Kalau nggak dipaksain gak bakalan bisa. Sabar dalam menjalankan ibadah. Baca Al-Quran, sama baca Al-Quran, pahalanya gede, itu gak ada ujiannya. Ujiannya terus menerus, dan setan itu akan menggoda kita supaya kita tidak membuka Al-Quran. Ngelihatnya ini udah gak enak banget lihat Al-Quran. Harus wudhu lagi. Coba lebih enteng ngambil HP apa ngambil Al-Quran? Pak Ewo? Lebih enteng ngambil HP apa Al-Quran? Ya. Hanya akhir-akhir yang nenek-nenek nggak pernah main HP itu. Tapi kan nenek-neneknya, kakek-kakeknya seperti Haji Kodir tetap. Jadi ketika kita mau membaca Al-Quran itu, Al-Quran pahalanya gede, Pak. Satu hurufnya itu 10 kebaikan kalau teman kita nggak punya wudhu. Tapi kalau kita punya wudhu, 25 kebaikan satu hurufnya. Kalau kita punya wudhu, kemudian kita sholat, di sholat itu baca Fatihah dan surah-surah pendek, 100 kebaikan. 100 kebaikan satu huruf. Masa iya kebaikan saat berkah-berkah itu kita mau ngambil, kemudian gak diuji sama Allah. Diuji maksudnya puasa, ibadah. Ini puasa Senin Kamis, ibadah. Tapi kalau gak dipaksain, mohon maaf, gak bakal bisa. Pahalanya gede kok puasa Senin Kamis. Rasulullah juga mengamalkannya puasa Senin Kamis, dan puasa Senin Kamis itu adalah amalan-amalan orang ahli surga. Kalau kita gak memaksakan diri untuk melaksanakan puasa Senin Kamis, maka gak bakalan bisa. Harus memaksakan diri. Kadang-kadang kita sudah sahur, kemudian giliran kita berangkat kerja di kantor, ada makan gratis. Mikir gak kira-kira? Hah? Jadi makan rugi gratisan, dimakan. Saya lagi puasa. Kalau imannya iman cetek, imannya iman masih ringan, puasa sunnah ini makan. Apa bilangnya puasa sunnah ini? Justru melaksanakan puasa yang paling berat itu adalah puasa sunnah.
kita, tetangga, itu semua yang melaksanakan puasa Ramadan. Jadi enteng. Puasa Senin Kemis ini pahalanya gede, setannya juga gede-gede. Iya. Makanya nih di keluarga yang puasa kita doang hari Senin. Apa nggak berat Pak? Yang lain pada makan. Yang lain pada makan, pada minum, pada ngeriung kalau bahasa sini. Kita sendiri puasa. Tuh kalau nggak niat yang kuat, ada kata-kata sunnah ini, gitu. Padahal kalau kamu dilanjutkan wa antasumu khairul lakum, bahwa apabila kamu meneruskan puasa, maka khairul lakum adalah kebaikan bagimu. Yang namanya puasa, ketika kita itu melaksanakan, pasti kita sehat. Pasti kita sehat. Terus membaca istighfar. Kita itu di dalam membaca istighfar, di samping dosa-dosa kita diampuni sama Allah, terus kesusahan kita, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan. Allah memberikan jalan keluar ketika kita punya masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pahala membaca istighfar semacam itu besar, Pak. Namun kadang-kadang kita itu kalau teman tidak memaksakan diri untuk membaca istighfar, maka tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Maka baca istighfar, astagfirullahaladzim. Dan istighfar yang paling bagus ketika kita mengucapkannya adalah setelah sholat tahajud, mepet subuh. Itu istighfar yang paling bagus yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kau baca Sayyidul Istighfar, kau baca Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya. Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tua. Dan itu kalau nggak dipaksain, Pak, nggak bakalan. Karena kita itu selalu dipuji oleh Allah dalam beribadah. Baca sholawat sama, Pak. Baca sholawat itu ketika kita membaca satu kali kita membaca sholawat, maka Allah memberikan rahmat kepada kita 10 rahmat. Siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita 100 rahmat. Dan siapa yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 1000 rahmat. Dan siapa orang yang membaca sholawat 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut masuk ke dalam neraka. Artinya orang yang istiqomah membaca sholawat itu akan diberi selamat dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar dalam menjalankan ibadah, ya sholat, ya ngaji, ya puasa, ya zikir, ya baca sholawat. Itu diuji oleh Allah supaya kita tidak melaksanakan. Kemudian yang kedua, sabar di dalam maksiat, mencegah maksiat kepada Allah. Emang manusia itu senangnya itu berbuat maksiat. Tapi kalau teman kita itu gak mencegah, ya udah tiap hari kita itu bergelimpangan maksiat terus. Karena maksiat itu senang. Maksiat itu senang. Mabok-mabokan senang, Pak. Main judi
seneng. Main perempuan seneng banget. Kan itu maksiat. Manusia itu senang dengan kemaksiatan. Apabila manusia itu tidak ingat dengan Allah, maka dalam 24 jam itu semuanya digunakan untuk maksiat. Tapi kok ada orang mau mencegah, mau minum minuman enak nih, berhenti dia, nggak melaksanakan minum minuman. Mau main perempuan, berhenti dia. Mau maksiat, berhenti dia. Itu tergolong orang yang sabar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah banget untuk menyingkir dari maksiat, itu susah. Makanya ucapannya adalah apa? Supaya kita itu keluar dari maksiat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu ucapan supaya kita itu dijauhkan dari kemaksiatan. Karena tidak ada manusia yang kuat untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada manusia yang kuat untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Udah ada setiap kali kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bapak-bapak lihat ada orang minum minuman, kemudian bapak tegur dah. Ada orang minum minuman, bapak tegur dah. Apa dia bilang? Saya kan beli pakai duit sendiri. Saya nongkrong di rumah sendiri. Saya minum, nyekek botol juga sendiri. Apa urusan kalian? Kan begitu. Orang kalau lagi maksiat dicegah, Pak, susah Pak. Kecuali dari dirinya sendiri untuk sadar. Ada orang kumpul-kumpul, istilahnya orang selingkuh. Omongin gak? Galakan dia daripada kita. Benar gak? Galakan dia daripada kita. Nah, saya melakukan atas dasar suka sama suka. Nah, ini bukan repot, Pak. Perselingkuhan itu atas dasar suka sama suka. Apakah merugikan Bapak? Jawabannya kayak gitu, Pak. Saya beli perempuan ini pakai duit saya sendiri, dan saya melakukan di tempat saya juga yang bayar sendiri. Apa hubungannya dengan Bapak? Itu orang kalau maksiat, kalau teman dikasih tahu, Pak, marah. Ya memang mabok-mabokan itu duit sendiri, di tempat sendiri. Perselingkuhan juga kayak gitu, di tempat sendiri. Ya kan itu kan maksiat. Maksiat itu mengundang murka Allah. Kalau tempat Allah sudah murka, itu yang mati itu bukan yang mabok aja. Kalau gempa bumi datang itu nggak ada. Gempa bumi datang itu permisi sama orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ngaji, rajin puasa, minggir dulu saya mau lewat, nggak ada. Ketika datang, udah semuanya itu mampus semuanya. Itu kemaksiatan. Makanya mencegah dari maksiat itu merupakan salah satu perbuatan sabar. Dan sabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar menerima ujian dari Allah. Sabar menerima ujian dari Allah. Itu sabar yang tadi itu dikatakan. Ada yang diuji sama Allah sakit mulut.
Ada yang diuji sama Allah kurang duit pun. Ada yang diuji sama Allah usahanya bangkrut. Ada yang diuji sama Allah macam-macam ujian, Pak. Macam-macam ujian. Tapi kalau dia mau bersabar, maka Allah akan ganti itu semua. Di ujian selagi kita masih hidup 24 jam itu semuanya manusia pasti diuji sama Allah. Cuman harus kita perhatikan nih. Ketika kita diuji sama Allah, contoh kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zakat, motor kita hilang, itu namanya ujian. Namanya ujian. Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih bagus. Terus kita sholatnya beletang-beletang, rezekinya juga kurang bersih, motor kita hilang. Itu tujuannya untuk membersihkan harta yang kita peroleh. Terus kita sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, oh duitnya banyak. Itu namanya istidraj. Hati-hati. Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, duitnya banyak. Itu namanya istidraj. Ketika Allah murka 1 detik habis. Ketika Allah murka 1 detik habis. Jadi tidak semua orang diuji, ya ada ujian, ada cobaan, ada istidraj. Ini saja yang barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tentang sabar. Ada enggak? Ya. Terkait dengan sabar, kadang-kadang jenis cobaan berbeda-beda, Pak Ustaz. Nah itu mana yang kalau didahulukan kita fokuskan ya, Pak Ustaz? Ada yang kurang keuangan, ada yang rumahnya rusak, ada yang sakit. Nah itu prioritas sabar yang mana yang didahulukan? Ya, sabar yang bagaimana yang dia harus tetap dalam hati kita itu untuk melaksanakan, untuk menghadapi hal semacam itu. Jalanin hidup aja, jalanin hidup dan selalu minta petunjuk sama Allah. Itu bukti daripada sabar. Udah diuji, ya memang diuji, udah jalanin aja. Tapi tetap minta petunjuk sama Allah. Dan ketika kita itu tidak sabar, yang ada apa? Marah-marah gitu kan. Dan marah-marah itu adalah perbuatan setan. Perbuatan setan. Dan sabar itu memang Allah titipkan kepada orang-orang yang hebat, Pak. Pada orang-orang yang hebat. Maka laksanakan aja, jalanin aja. Pokoknya kita sakit, ya udah jalan. Sholat jangan ditinggalin. Hadepin istilahnya orang hidup itu. Hadepin, syukurin, nikmatin. Karena yang diuji bukan kita aja. Yang diuji bukan kita aja. Semuanya orang hidup diuji sama Allah. Dan ujiannya juga beda-beda. Ujiannya beda-beda. Dan nabi-nabi terdahulu juga diuji sama Allah. Gak ada yang gak diuji. Nabi Ibrahim diuji sama Allah. Bapaknya malah jualan patung. Dakwah pada Fir'aun, ada Namrud, sampai dikejar-kejar, membelah laut, bisa menjadi 12 jalan. Bahkan mau dibunuh
Itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar. Ujian semacam itu. Tapi lagi-lagi ujian yang semacam itu adalah Allah itu melihat kita itu pasti mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah mampu untuk menghadapi segala macam ujian. Gak mungkin kita gak mampu melewati ujian. Pasti kita itu diuji sama Allah. Pasti kita mampu. Makanya dalam tadi itu ketika kita diuji apapun, tetap kita bersabar, minta petunjuk sama Allah. Itu Pak Haji. Ya, yang lain? Yang lain? Ya. Caranya nikmatin aja. Artinya apa? Ya jalan, nikmatin, syukurin. Jalanin, ya udah aktivitas kita apa, kerja ya kerja, berangkat pagi pulang sore, tapi kewajiban sholat ngaji jangan ditinggalin. Jalanin. Jangan dikomen sabar itu. Orang kalau teman sabar di komen Pak, kita dicaci maki, dihina, kemudian kita komen Pak, balas Pak. Kita diuji di rumah, istri lagi marah-marah, terus kita ikut marah juga, apa yang terjadi? Hah? Pak Ewo gimana yang terjadi? Ya, istri kita lagi marah Pak, kita sabar Pak. Sabar, jangan ditimpalin. Jangan ditimpalin. Adepin aja maunya apa. Seperti itu. Maka ketika kita itu, istri kita itu marah-marah, kemudian kita juga marah-marah, ya udah, piring pada melayang. Iya. Dan itu memang apa nggak diuji kita, pasangan hidup kita berpuluh-puluh tahun kita itu rumah tangga cekcok tiap hari, wajar. Karena memang kan dua insan yang berbeda, satu tujuan untuk membesarkan anak-anak kalau sudah punya anak. Perselisihan pasti ada, dan itu memang Allah ujinya di situ. Kita ada yang punya istri, istrinya cereknya 17 setan. Udah dikasih duit, ya kadang-kadang mohon maaf, ngomel terus. Kita ini harus sabar. Ada juga seorang istri, suaminya bawel mulu, nah istrinya juga harus sabar. Istri juga harus sabar. Jalanin, syukurin, nikmatin. Itu mempraktekkan sabar. Jangan komen, jangan komen, diem aja. Gitu. Gitu ya Pak. Ada lagi? Sama Pak. Pahala mendengar pengajian Al-Quran itu sama, satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau kita punya wudu, kalau nggak punya wudu, kalau kita punya wudu 25 kebaikan. Kalau kita lagi sholat, kita jadi makmum, imamnya baca Fatihah, kita mendengarkan, kita dapat Pak, satu hurufnya 100 kebaikan. Gitu Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya. Doa semoga yang hadir, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya semoga senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya,
berkahkan rezekinya, Allah jauhkan dari bala dunia serta bala akhirat. Allah permudahkan segala urusannya, baik urusan dunia, agama maupun akhiratnya. Allah manfaatkan ilmunya, Allah sukseskan cita-citanya, Allah kabulkan segala permohonannya. Allah jadikan keluarganya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunannya semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi usaha bangsa dan agama. Yang sudah berangkat haji semoga Allah jadikan haji dan haji yang mabrur. Yang belum berangkat haji semoga Allah berangkat untuk meninggi ibadah haji dan umrah. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dalam kesulitan semoga Allah mudahkan segala urusannya terakhir. Semoga kita semuanya dijauhkan serta diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya, Allahumma negeri Allahumma nabi Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bijahil Fatihah ya farijal hamd ya kasyifal gham ya man amri ya birahmata wa ubiya subhanallahi wa ta'ala wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita isyraq kurang ya?